Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pagi ini kita akan belajar profil Pancasila. Apakah profil Pancasila menurut Anda? Ngomong Bapak Bukhari. Profil pelajar Pancasila, monggo Pak, menurut panjenengan pemahaman awalnya apa Pak? Kalau menurut saya Bu, Menurut saya profil pelajar Pancasila itu pelajar yang menggambarkan nilai-nilai dari Pancasila. Misalkan dalam segi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ya, bagus Pak Ade jawabannya. Menurut Pak Bukhari bagaimana Pak? kalau menurut saya Bu hampir sama dengan Pak Ade. Menurut saya itu Pancasila yang kita ketahui dibuat oleh para leluhur kita itu dengan nilai-nilai bangsa, nilai-nilai karakter yang ada di dalamnya harus kita kuatkan kembali agar pelajar-pelajar di masa mendatang tidak jauh dari sifat-sifat Pancasila tadi, sehingga kembali negara kita akan memiliki masyarakat dan orang-orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Demikian Bu. Ya, bagus sekali. Untuk memahami lebih jauh, marilah kita perhatikan slide berikut. Kita memulainya dari definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila beserta didik dan para pemangku kepentingan. Terdiri dari 6 dimensi. Penjabarannya adalah masing-masing dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berusaha mentaati perintah serta menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam dan kepada negara Indonesia. Jadi kenapa di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ditempatkan di nomor 1? Jadi karena kalau kita punya akhlak pasti semuanya akan baik. Kita lanjutkan ke dimensi kedua. Dimensi kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Jadi intinya bahwa kita harus menghargai kebinekaan global karena kita banyak suku dan banyak budaya yang harus kita hormati satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya.
Kenapa di sini diperlukan mandiri? Jadi diharapkan kita akan mandiri dalam arti kita berani mengambil keputusan yang sudah kita putuskan. Jadi semua kegiatan tidak tergantung pada orang lain. Kita lanjutkan Bapak-bapak ke dimensi keempat, yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikembangkan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang yang ada di sekitarnya, yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita perlu menekankan juga pada dimensi gotong royong. Jadi di sini karena masyarakat Indonesia itu memiliki kultur yang suka bergotong royong, jadi harus tetap kita lestarikan. Hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah contohnya melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian tinggi, dan berbagi dengan sesama. Jadi contohnya misalkan ada kesulitan teman kita, kesulitan mengerjakan akun, kita berusaha untuk membantunya sesuai kemampuan kita. Dimensi selanjutnya adalah bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Jadi di sini pelajar itu harus berpikir kritis. Kenapa harus berpikir kritis? Karena kalau berpikir kritis nantinya dia akan memiliki inovasi yang sangat berharga. Jadi dari pengetahuan awal diperdalam lagi dengan pengetahuan yang didapatkan, dia akan memiliki inovasi yang luar biasa. Pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Jadi di sini diperlukan harus lebih banyak berliterasi, jadi gagasan-gagasannya akan tumbuh dengan baik. Lalu menganalisis dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keenam adalah kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen dengan menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Jadi kreativitas atau kreatif ini harus juga ada pada diri pelajar Pancasila. Karena apa Bapak Ibu? Di sini kreatif itu adalah sesuatu yang luar biasa yang prosesnya juga akan memakan waktu yang lama. Jadi dia harus mengorganisasikan semuanya pengetahuan yang ada pada dirinya. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif dan solusi permasalahan. Itulah 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ringkasan dimensi dan elemen profil Pancasila, profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Di sini adalah satu